Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini kita kembali diberikan kemudahan dan kesempatan untuk duduk kembali di majlis kita untuk mengambil petunjuk-petunjuk Al-Qur'an, untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita berlaku dalam hidup ini untuk bisa mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang petunjuknya Allah sampaikan dalam kitabnya yang mulia yang kita baca ayat demi ayat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mudahkan untuk mendapatkannya di dunia ini dan diakui di akhirat kelak. Kita masih bersama awal-awal surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang sifat takwa, yaitu di ayat yang ketiga Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang-orang yang beriman terhadap al-ghaib. Sudah kita ambil faedah tentang apa yang maksud dengan al-ghaib di majlis yang lalu. Yang kedua, wa yuqimunas salat, mereka menegakkan salat. Dan yang ketiga, mereka menginfakkan sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Tiga sifat ini Allah sebutkan dalam satu ayat yang menjelaskan bahwa itulah takwa, yaitu unsur hati, adanya iman kepada segala perkara yang gaib, dan unsur fisik dengan melaksanakan apa yang Allah suka khusus dari perintah. Dan salat disebutkan karena afdalul a'mal, amal yang terbaik, wa awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu min amalihi yaumil qiyamah, amal pertama yang akan hisab oleh Allah pada hari kiamat nanti. Dan yang ketiga yaitu infak, yang merupakan hak harta, di mana orang beriman atau orang bertakwa dia hidupnya bukan untuk dunia, tapi dunia untuk mendapatkan takwa di sisi Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya banyak ayat menyebutkan takwa dengan infak, yang nanti insyaallah akan sebutkan bila Allah mengizinkan. Adapun yang kedua, Allah menyebutkan wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Allah Jalla wa Ala ketika menyebutkan tentang perintah salat atau mensifati orang beriman atau orang bertakwa dengan menegakkan atau dengan salat, Allah menyebutkannya dengan iqamah. Lafaz iqamah. Lafaz ini mengandung makna yang luas. Karena iqamatus shalah, kata sebagian ulama, ay bihuduri jami' ma yata'allaqu bis shalah, menghadirkan segala sesuatu yang terkait dengan salat. Adapun salat dalam bahasa Arab maknanya ad-du'a, yaitu doa. Sehingga tidak keliru kalau ada orang mengatakan salat adalah doa, betul. Tetapi syariat Islam tidak sekedar difahami dengan bahasa, tapi difahami dengan bahasa, diimani dengan hati, dan diikuti petunjuknya sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka barang siapa mencukupkan dengan bahasa saja, maka dia akan menyimpang dari jalan yang lurus. Memahami setiap petunjuk ayat Al-Quran dengan bahasa penting, seperti yang sudah kita sebutkan faedahnya di majlis yang lalu. Namun apa yang difahami dengan bahasa ini wajib untuk diimani. Karena itulah inti dari turunkannya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian setelah diimani, maka Allah menuntut dari hambanya untuk dibuktikan dalam amal. Oleh karena apabila kita cermati penjelasan para ulama tentang salat, dan mereka mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang zikir-zikir yang ada pada salat, maka kebanyakannya adalah doa. Dimulai dari doa istiftah, kemudian juga doa dalam sujud, doa di antara dua sujud, doa sebelum salam. Demikianlah salat. Dan salat secara istilah adalah kumpulan ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Kumpulan ucapan dan perbuatan yang khusus. Yang khusus yaitu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan takbiratul ihram. Itu ucapan Allahu Akbar. Dan ditutup dengan ucapan salam yaitu Assalamualaikum. Dari sini ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, suatu salat tidak dikatakan salat bila tidak dibuka dengan takbiratul ihram. Disebut dengan takbiratul ihram karena dengan ucapan itu maka haramlah orang yang mengucapkannya segala ucapan dan perbuatan selain dari ucapan dan gerakan yang khusus yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, apapun yang ada pada salat tidak bisa diganti dengan ucapan apapun atau perbuatan apapun kecuali sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah mendengar kegaduhan yang mengatakan salat dengan terjemah. Betul tidak? Ya. Allah Maha Besar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka ini tidak berkenankan. Karena lafaz atau istilah takbiratul ihram, istilah takbir yaitu ucapan Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, adanya hukum-hukum khusus yang terkait dengan salat. Yang apabila disia-siakan atau tidak dipedulikan maka bisa menyebabkan salat seseorang sia-sia. Apakah hal tersebut? Inilah setiap muslim wajib untuk mengetahuinya. Karena masing-masing kita terkena kewajiban untuk salat. Yang pertama, mengetahui syarat-syarat salat. Yang kedua, rukun-rukun salat. Yang ketiga, kewajiban-kewajiban dalam salat. Yang keempat, sunnah-sunnah dalam salat. Yang kelima, apa yang makruh dalam salat. Yang keenam, pembatal-pembatal salat. Sebenarnya kebanyakan kita mengetahui, namun barangkali perinciannya masih agak bingung. Mengapa dibedakan antara syarat,
rukun, wajib, sunnah, makruh dan pembatal? Karena terkait dengan apabila seseorang dari kita meninggalkan salah satu dari unsur tersebut atau melanggar, resikonya pada salat kita. Jangan sampai kita merasa salat sudah benar, ternyata Allah tidak menerimanya. Merasa salat sudah benar, tapi Allah ternyata tidak menerimanya. Yang pertama, syarat-syarat salat, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan salat yang wajib ada sebelum salat dikerjakan, baik untuk salat wajib atau salat sunnah, seperti menghadirkan niat, menghadap kiblat, masuknya waktu, nutup aurat, bebas dari najis pakaian dan tempat sholat kita. Ini harus dipastikan dulu ya. Kemudian yang terkait dengan ini, apabila salah satunya tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak berarti, kecuali di antara unsur tersebut ba'da taharri, setelah berusaha untuk melakukannya. Seperti contohnya menghadap kiblat. Sudah berusaha, ternyata keliru, tidak masalah. Dan itu insya Allah akan ada pembahasan tersendiri di surat Al-Baqarah ini juga, di awal-awal juz yang kedua insya Allah ta'ala. Maka pentingnya mengetahui ini syarat-syarat salat, agar kita pastikan saya sudah siap untuk masuk ke dalam salat. Yang kedua, rukun salat, yaitu bagian inti yang dengannya salat tegak. Dan setiap gerakan adalah rukun dalam salat, dari takbiratul ihram sampai salam, termasuk Al-Fatihah. Apabila seseorang meninggalkan satu rukun dalam rakaatnya, ya, satu rukun dalam rakaatnya dengan sengaja, maka batal salatnya semuanya. Batal salatnya. Namun bila lupa bagaimana? Tergantung. Karena lupa ini pembahasan tersendiri. Yang ketiga, tentang wajib. Wajib dalam salat apabila ditinggalkan dengan sengaja, konsekuensinya sama dengan rukun, batal salatnya. Namun apabila dia lupa, maka konsekuensinya pun berbeda. Apabila yang ditinggalkan adalah rukun karena lupa, maka dia diwajibkan mengganti satu rukun, satu rakaat. Namun apabila wajib yang ditinggalkan, maka dia tidak dikenakan sanksi apapun dari mengganti rakaat, kecuali hanya dengan sujud sahwi. Yang keempat, sunnah. Hal-hal yang terkait dengan sunnah, seperti membaca doa istiftah, membaca tasbih dalam ruku dan sujud lebih dari satu kali, dan semisalnya, sunnah. Apabila tidak dilakukan bagaimana? Sah salatnya, tetapi ada nilai kurang dari pahala. Adapun yang makruh, sesuatu yang bila dilakukan tidak membatalkan salat tetapi mengurangi pahala salat.
seperti banyak gerakan selain sholat dan semisalnya. Adapun pembatal maka menyebabkan sholat seseorang tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambaran secara umum. Nah, tentu perinciannya ada pada pembahasan tentang fikih sholat. Nah, dari sinilah keadaan manusia di sisi Allah nanti sesuai dengan keadaannya dengan sholatnya. Silakan kita bisa nilai diri kita nanti di sisi Allah, saya ini siapa, saya ini bagaimana. Nilailah sholat kita sekarang. Karena manusia berhadapan dengan sholat akan terbagi menjadi 5 jenis. Entah kita yang mana. Silakan bisa nilai sendiri, kemudian memperbaiki diri. Terbagi menjadi 5 jenis. Yang paling buruk adalah mereka yang meninggalkan sholat. Dan alhamdulillah kita termasuk orang yang dimudahkan untuk bisa sholat. Nikmat yang besar. Allah firmankan di surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Ahli surga bertanya pada ahli neraka yang mereka kenal ketika di dunia, "Mengapa kalian bisa masuk neraka saqar?" Mereka menjawab, pertama kali amal yang Allah sebutkan di sini, lam naku minal musallin. Kami dulu tidak salat. Oleh karenanya, ingatkanlah diri kita, keluarga kita, dan siapapun tentang salat. Jangan sampai menjadi sebab azab. Meninggalkan salat. Allah katakan lam naku minal musallin. Kami dulu tidak melaksanakan salat. Tidak melaksanakan sama sekali. Maka ini bahaya. Kemudian yang kedua, melaksanakan tapi malah dilaknat oleh Allah. Dicela. Dan yang jadi masalah adalah kadang, mohon maaf, kita melaksanakannya dan membaca ayatnya, tapi kita kurang peduli. Allah berfirman di surat Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatin sahun." Maka wail, kata sebenarnya tafsir, wail itu nama sebuah jurang di Jahannam. Walaupun pendapat ini tidak bersandar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kecelakaan bagi orang yang salat. Mengapa orang yang salat dikatakan celaka oleh Allah Azza wa Jalla? Allah jelaskan sebabnya. Alladzina hum an salatin sahun, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Kata ulama tafsir, lalai dari salat yaitu mengerjakan salat tapi menunggu waktu akhir atau sudah lewat. Menunggu waktu akhir atau sudah lewat. Itu kebiasaan manusia. Maka waspada kalau kita masih seperti itu. Yang ketiga, ini banyak dilakukan kaum muslimin, khususnya para pengejar setoran. Apa itu? Salatnya buru-buru. Para ulama mengatakan as-salatu kanakril ghurab, salat seperti ayam mematuk makanan. Disebutkan oleh Nabi SAW teguran kepada seorang sahabat yang datang ke masjid. Dia salat. Selesai salat dia menghampiri Nabi SAW yang ada di sudut masjid bersama sebagian sahabat yang mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Beliau menjawab, "Alaikassalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli."
balik lagi sholat karena kamu belum sholat, maka dia balik lagi mengerjakan sholat. Inilah bagusnya sikap sahabat kepada orang yang berilmu, khususnya kepada Nabi SAW. Tidak membantah, aku sudah sholat tadi, tidak. Disuruh sholat mengerjakan lagi, padahal dia baru saja sholat. Maka dia pun sholat lagi, balik lagi mengucapkan salam lagi, disuruh sholat lagi sampai 3 kali. Di kali yang ketiga dia mengatakan, ya Rasulullah, lam uhsin illa hadza. Ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat lebih baik dari ini. Lalu beliau mengajari agar dalam sholat ada tumak-ninah. Ada tumak-ninah. Itu sholat yang buru-buru, tidak ada tumak-ninah, maka tidak berarti sholatnya. Dianggap tidak ada sholat. Kata Rasulullah SAW, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Balik lagi sholat karena kamu hakikatnya belum sholat. Maka jangan seperti itu. Jangan karena kita ingin mendapatkan dunia sehingga sholat kita jadi terlantar. Yang penting kan mengerjakan, tidak. Karena sholat adalah bagian utama dari iman. Oleh karena di surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla juga menyebut salat dengan iman. Allah berfirman, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Allah sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maka ketika Allah menyebut salat sebagai iman, makalah kita jaga salat ini sebagai bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Yang keempat, seseorang melaksanakan salat tapi tidak diterima oleh Allah kecuali hanya sekedarnya, sesuai dengan keadaan kita yang salat. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat dari Nabi SAW, wa inna ahadakum yusalli thumma yansarifu min salatihi fala yuqbalu minha illa ashruha wa illa tus'uha wa illa thumunuha wa illa subu'uha wa illa sudusuha wa illa nisfuha, atau kama qala sallallahu. Seseorang dari kalian melaksanakan salat, kemudian selesai dari salatnya tapi tidak diterima darinya kecuali sekedar 10%, 20%, 30%, 40%, 50% paling banyak. Apa yang menyebabkan berbeda kadar persentase terimanya salat? Kadar khusyuknya. Ini yang perlu kita kejar, khusyuk dalam salat. Dan yang kelima, inilah salat yang merupakan cermin dari takwa, yaitu salat yang khusyuk. Allah firmankan di surat Al-Anfal, surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Orang-orang khusyuk dalam salat mereka. Khusyuk, apa itu khusyuk? Khusyuk dalam bahasa Arab sebagaimana menjelaskan, yaitu as-sakinah wal waqar wat tuma'ninah. Tenang, damai, dan tidak buru-buru. Oleh karena Nabi kita SAW mengajari kita, apabila kita datang ke masjid kemudian ternyata jamaah sudah mulai sholat, beliau mengatakan agar kita fa'tus sholat wa alaikum as-sakinah. Datangi salat dan kalian tetap dalam keadaan as-sakinah, yaitu tenang. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu, atau kama qala sallallahu. Apa yang kalian dapati bersama imam, salat bersama dia. Apa yang kalian tidak mendapati, luput, maka sempurnakan sendiri. Mudah. Kadang sebagian kita buru-buru ingin mendapatkan biar sempurna bersama imam, tapi kita yang terlambat datang dari
rumah, sehingga ketika sholat nafasnya tidak tenang, mengganggu sholat kita. Maka usahakan semaksimal mungkin persiapan untuk khusyuk dalam sholat. Dan khusyuk ada dua macam. Ada khusyuk lahir, ada khusyuk batin. Namun waspada dari khusyuk lahir saja, karena bisa jadi ini khusyuknya orang munafik. Waspada dari khusyuk lahir, karena bisa jadi menjadi khusyuknya orang munafik. Mengapa demikian? Orang yang khusyuk dalam sholatnya secara lahir saja, gerakannya fokus dengan gerakan sholat, bacaannya, bahkan mungkin nyamuk nempel di mana-mana pun dia tidak bergerak. Dia tidak melakukan itu karena khawatir dilihat orang sholatnya tidak khusyuk, maka menjadi khusyuk riya. Itu sifatnya orang munafik. Namun dituntut seseorang dari kita untuk khusyuk secara lahir, yaitu dengan melakukan gerakan dan bacaan salat sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka dituntut untuk melakukan seperti itu dalam salat kita. Dan dengan menghadirkan dalam hati kita, dalam benak kita, setiap bacaan yang kita baca. Dari ucapan Allahu Akbar. Apa makna Allahu Akbar? Maka hadirkan ayat-ayat yang diantaranya sudah kita lewati tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya pada kita. Kemudian ucapan kita ketika membaca Al-Fatihah, ketika membaca surat, ketika membaca tasbih dan sebagainya. Sehingga hati kita larut dengan apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, khusyuk batin, yaitu keadaan hati kita yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah, rasa harap akan pahala darinya dengan salat ini, dan rasa takut bila saya salat tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah khusyuk yang demikian berat. Allah firmankan di surat Al-Baqarah juga, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat, dan itu sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat. Sehingga berjuanglah setiap kita melaksanakan salat untuk bisa khusyuk. Dan langkah pertama yang harus kita hadirkan adalah dengan menepis segala sesuatu yang terkait dengan urusan dunia di benak kita, di hati kita. Tinggalkan. Karena hilangnya dunia lebih sepele daripada kita tidak bisa khusyuk dalam salat. Namun itu hanya difahami oleh orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang seperti ini sifatnya, ketika mereka dalam salat lalu tidak mendapatkan nikmatnya khusyuk, mereka sedih. Dan mereka bertanya-tanya, ada apa sebenarnya dengan saya ini? Kok saya salat seperti ini? Maka dicari sebabnya, dan itu tidak lain adalah semuanya karena dunia. Oleh karenanya wasiat Allah Azza wa Jalla kepada hambanya orang beriman agar waspada dari dua perkara yang dapat menjauhkan kita dari
ketaatan kepada Allah. Yang pertama dunia, yang kedua syaitan. Allah firmankan di akhir surat Luqman, wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Jangan kalian terpedaya oleh dunia sehingga tidak melakukan ketaatan, dan jangan terpedaya oleh ghurur, oleh syaitan ketika kalian menjalankan ketaatan, sehingga ketaatan yang kalian lakukan tidak berfaedah sama sekali karena terpedaya oleh bisikan-bisikan syaitan. Ini gambar secara umum tentang salat. Maka tegaknya salat dengan unsur-unsur itu semua. Adapun dari sisi duniawi, hukum-hukum Islam yang sifatnya duniawi, tegaknya salat seorang hamba dengan dia menghadirkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun anggapan di sisi Allah Azza wa Jalla dengan menghadirkan semuanya. Maka bagi orang-orang yang ingin salat yang bernilai di sisi Allah dan sebagai cermin dari ketakwaannya kepada Allah, dan dia ingin mendapatkan nilai si Allah, maka dia berusaha agar salatnya khusyuk. Karena salat menjadi alat ukur pertama yang Allah lihat dari hambanya. Sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min amali salatuhu. Salat, amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya. Dilihat. Sehingga ketika kita senantiasa sadar bahwa salat kita ini akan menjadi pembuka amal kita dinilai oleh Allah, apakah baik ataukah tidak, maka hendaklah kita mempersiapkan salat kita sebaik-baiknya. Apabila kita yakin bahwa salat saya yang wajib ini belum maksimal seperti yang kita gambarkan tadi, salat yang khusyuk, maka ikuti dengan salat-salat yang sunnah, karena itu akan melengkapi. Disebutkan dalam lanjutan dari hadis yang kita sebutkan tadi, melengkapi ya. Ditambah lagi keutamaan dari salat-salat yang sunnah sangatlah banyak. Keutamaan salat yang sunnah sangatlah banyak, yang sebagian kita kadang menyepelekannya. Di antaranya keutamaan salat sunnah rawatib. Nabi kita SAW menyebutkan, man hafadha ala thintai rak'ah fil yaumi wal laylah buniya lahu baitan fil jannah. Atau kama qala SAW. Barang siapa bisa menjaga salat barang siapa bisa menjaga 12 rakaat. Itu salat 12 rakaat sehari dan semalam, yang dikenal dengan salat sunnah rawatib, maka akan dibangunkan untuknya satu rumah di surga. Di hadis yang lain belum merinci, arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi kalau ingin dapat keutamaan, jangan cukup dengan 2 rakaat, walaupun boleh, karena ada beberapa riwayat tentang hal tersebut. Kemudian wa rak'atain ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Wa rak'ataini qabla fajr, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Itulah 12 rakaat. Keutamaan sangat besar. Sebagian ulama bertanya, hal dzalika kulla yaumin aw limarra wahidah? Apakah itu setiap hari diberikan atau cuma sekali saja? Maka sebagian mereka mengatakan fi lafzihi 12 rak'ah fil yaumi wal lailah, 12 rakaat sehari dan semalam. Wa dzalika kulla yaum,
Dan itu setiap hari. Ini diantaranya. Belum lagi masing-masing dari sholat tersebut, diantaranya 2 rakaat sebelum subuh. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau juga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur akan menjadi sebab bagi pelakunya dijauhkan dari api neraka. Atau juga 4 rakaat sebelum asar. Ini jarang diperhatikan. 4 rakaat sebelum asar. Kebanyakan kita menganggap sebelum asar tidak ada salat sunnah. Nabi kita menyebutkan dalam hadis yang hasan, dia menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asri. Allah pasti melimpahkan rahmat pada seseorang yang dia salat 4 rakaat sebelum asar. Itu diantara contoh. Dan masih banyak lagi keutamaan salat sunnah, dan kalau kita sebutkan tentu pembahasannya sangatlah panjang. Ini sifat yang kedua yang nampak dari perbuatan orang yang bertakwa. Kemudian sifat yang ketiga yaitu sifat yang terkait dengan hartanya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang kami rizkikan pada mereka, mereka menginfakkannya. Allah Jalla wa'ala tidak menyebutkan mensedekahkannya atau menjadikannya sebagai zakat. Tentu ada hikmah Allah memilih lafaz-lafaznya. Namun ketika kita tidak memahami tentang hikmah Allah Jalla wa'ala dalam memilih lafaz dalam ayat-ayatnya, kemudian seakan-akan lafaz yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Antara zakat, antara sedekah dengan infak. Ini pernah kita sebutkan di majlis yang lalu, mudah-mudahan masih ingat. Apa perbedaan antara infak, zakat, sedekah dengan zakat? Masih ingat, jamaah? Infak, sedekah, zakat. Kalau zakat tentukan. Zakat tentukan wajib. Infak sukarela. Kalau sedekah barakallahu fikum. Baik, Nabi kita menyebutkan SAW dalam hadis muttafaqun alaih tentang 4 pertanyaan yang akan dihadapi setiap kita. Beliau menyebutkan wa an malihi, tentang hartanya akan ditanya. Min aina iktasabah, dari mana dia mendapatkannya. Wa fima anfaqah, kemana dia menginfakkannya. Jadi infak itu maknanya adalah ikhrajul mal, imma fi sabili ma yuhibbullah wa imma fi sabili hawa nafs, baik di jalan yang Allah sukai atau di jalan hawa nafsu. Itu umum infak. Namun lafaz ini lafaz yang ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf maknanya adalah setiap lafaz yang disebutkan dalam Quran itu untuk kebaikan. Termasuk lafaz yang ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan pada mereka, mereka menginfakkannya. Apakah mungkin Allah menjadikan sifat takwa itu kemudian menginfakkan harta di jalan hawa nafsu? Tidak mungkin. Ditambah lagi dikuatkan di ayat yang lain insya Allah kita sebutkan. Maka infak membelanjakan harta, baik di jalan hawa nafsu atau juga di jalan yang Allah sukai. Kemudian ketika itu khusus di jalan yang Allah sukai, maka lebih dikenal dengan sedekah. Dikenal dengan sedekah. Allah firmankan di surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut
fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa lafadznya? Fa asaddaq, bukan fa umfik. Perintahnya wa anfiku. Kalau kata sini fa asaddaq, untuk bersedekah. Wa akun minas shalihin, dan aku menjadi orang yang saleh. Bersedekah. Sedekah, infak di jalan Allah yang Allah sukai. Apakah itu wajib atau apakah itu mustahab, disukai? Adapun yang wajib, Allah sering menyebutnya dengan zakah, digandengkan dengan salat. Waqimus shalah wa atuz zakah. Ini tentang penggunaan lafadznya. Namun kemudian secara umum para ulama menjelaskan, lafadz manapun yang digunakan dalam Al-Quran, bila satu saja digunakan, maka hakikatnya ya satu, yaitu mengeluarkan harta di jalan yang Allah sukai, imma ala sabil wujub wa imma ala sabil khair, baik di jalan yang wajib atau jalan kebaikan. Ini tentang infak. Di banyak ayat Allah pun menyebutkan takwa dikaitkan dengan infak. Oleh karena apabila kita faham tentang ayat-ayat ini, kita tidak akan lagi menyepelekan tentang fungsi dari infak. Allah firmankan di antara surat Al-Lail, Allah sampai sebutkan 2 kali. Pertama sebutkan fa amma man a'ta. Kemudian bagaimana? Wattaqa. Adapun orang yang memberi, lagi dia bertakwa. Takwa diikat dengan memberi. Di ayat setelahnya, ketika Allah menyebutkan diselamatkan dari azab, wa sayujannabuhal atqa, akan kami selamatkan dari azab tersebut atqa, orang yang bertakwa dengan tingkatan-tingkatannya semuanya. Siapa mereka? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, orang yang mengeluarkan hartanya untuk zakat. Demikian juga di surat Az-Zariyat, Allah menyebutkan sifat orang bertakwa, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Allah menyebutkan wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak bagi orang yang datang meminta atau yang mahrum, yaitu fakir, miskin. Banyak ayat Allah sebutkan tentang hal tersebut, tentang ikatan yang kuat antara takwa dengan infak, antara takwa dengan infak. Oleh karena tidaklah kita menyia-nyiakan fungsi dari infak yang akan kita sebutkan lebih lanjut setelah adzan Isya. Baik, barakallahu fikum, kita sambung sedikit lagi tentang hubungan kuat antara infak dengan ketakwaan. Sebagian ulama menjelaskan bahwa apabila seorang ingin dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ketakwaan dari Allah, maka mulailah dengan memberi. Mulailah dengan berinfak. Karena Allah mengkaitkan antara memberi dengan takwa. Seperti disebutkan dalam surat Al-Lail tadi, fa amma man a'ta wattaqa. Yang kedua, infak melunakkan hati pelakunya. Dan seseorang dari kita mudah stres, penyakit hati, maka lunakkan itu dengan infak. Karena tidaklah orang yang suka memberi, Allah akan memberikan bagiannya langsung saat dia memberi dengan surur fil qalb, rasa senang dalam hati,
rasa senang itulah yang mengikis kekerasan hati, kekerasan jiwa dan tabiat, sehingga menjadi lapang. Yang ketiga, membuka pintu kesolehan. Di surat Al-Munafiqun yang kita sebutkan tadi, Allah sebutkan fa as-saddaq wa aqum minas salihin. Aku bersedekah, fa aqum minas salihin, maka dengan sebab itu aku menjadi orang saleh. Allah menjadikan sedekah sebagai sebab dari kesalehan. Dan yang utama adalah semoga kita diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya dan mendapatkannya, yaitu sebagai jalan untuk bisa husnul khatimah. Dan tidak ada amal yang paling mudah ketika seorang di akhir hayat, ketika kondisi iman sedang sangat merosot, kecuali dengan mengucapkan kalimat yang ringkas untuk bisa bersedekah dengan apa yang dia miliki dari hartanya. Itu barangkali yang bisa kita ambil faedahnya. Apa yang baik semoga diberkahi dan dimudahkan bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan. Fadhal. Lalu saya mengatakan tentang tumakninah. Iya. Sebagian besar orang apa itu maknanya tidak tahu. Yang saya ketahui, kalau tidak salah ba'da rukun berdiri sejenak, baru kajian sebagian buku saja langsung tanpa tumakninah. Yang kedua, al-imam di salatul wajib dia sujud khatif tawilah. Yang ketiga, saya mau bertanya tentang az-ziyadah subhana rabbiyal wa bihamdi, itu maknanya bagaimana? Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Yang dimaksud dengan tumakninah adalah as-sukun wal wiqar, ketenangan, rasa tenang dalam melaksanakan setiap gerakan salat, dan itu tidak hanya ada pada posisi i'tidal, tapi dalam setiap gerakan salat. Dalam berdiri tumakninah, dalam ruku tumakninah, dalam sujud tumakninah, dalam duduk tumakninah, yaitu tenang. Dan sebagian ulama menyebutkan tumakninah yaitu bi an yarji'a kullu 'adhamin makanahu, dengan mengembalikan setiap tulang tempatnya. Jadi ketika kita misalkan sujud, maka posisikan dulu semua bagian tulang kita ini di posisi sujud, baru kemudian baca subhan rabbiyal a'la atau semisalnya. Itu tumakninah, walau cuma satu kali bacaan tasbihnya. Demikian juga ketika bangkit, Allahu Akbar, posisikan dulu tulang semuanya, baru baca Rabbighfirli, Rabbighfirli, walau bacaannya singkat dengan tenang. Itu tumakninah. Adapun tanpa itu, kebanyakan orang mengikuti gerakan kepada bacaan sehingga terburu-buru. Hendaknya bacaan dihadirkan setelah posisi gerakan sempurna. Itu tumakninah yang dianjurkan. Yang kedua, untuk sebagian imam hendaknya diperhatikan wasiat dari Nabi SAW ketika menjadi imam. Apa itu? Beliau menyebutkan, idza shalla hadakum bin nas falyukhaffif fa inna fi mud'if wal kabir wa dzul haja, atau kama qala sallallahu. Apabila salah seorang dari kalian menjadi imam, maka ringankan salatnya. Bukan fal yusri', bukan, tapi fal yukhaffif, ringankan. Karena pada mereka ada orang yang lemah, ada orang yang sudah lanjut usia, ada yang sedang punya hajat. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau pulang dari Madinah, lalu menjadi imam di kaumnya salat Isya, dan dia membaca surat Al-Baqarah, lalu salah seorang jamaah mundur, lalu salat sendirian. Lalu besok hari orang ini lapor kepada Nabi SAW. Dia menjelaskan, aku harus mengairi kebun kurmaku. Kalau aku harus salat sampai selesai,
Sampai kapan aku mengairi kebun kurmaku? Tidak dimarahi oleh Nabi SAW. Tapi Mu'adz dipanggil. Lalu dikatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau pembuat fitnah wahai Mu'adz? Lalu diberikan petunjuk, cukup bagimu salat dengan membaca was-sama dan semisalnya. Jadi ringankan. Kemudian yang ketiga, sujud yang dilakukan oleh imam pun sama. Hendaknya sujud yang kira-kira makmum mampu. Ya, berapa bacaannya? Mampunya mereka berapa? Lihat kondisi makmumnya. Ada tidak orang yang lanjut usia, ada tidak orang yang lemah, yang sedang sakit, yang buru-buru, atau juga anak-anak dan misalnya, agar tidak gaduh kondisi salatnya. Kadang sebagian imam masih memikirkan diri sendiri. Kemudian kata beliau, wa idza shalla hadukum bi nafsihi, jika salah seorang memberikan salat sendirian, falyutawwil ma syaa, maka silakan perpanjang sesukanya. Wallahu a'lam. Adapun tentang bacaan sujud dan bacaan ruku, subhana rabbiyal azim dan subhana rabbil a'la, ada tambahan wa bihamdih. Ulama beda pendapat tentang ziyadah bacaan wa bihamdih. Kebanyakan menyatakan tambahan ini dhaif. Tapi ada beberapa yang menghasankan tambahan tersebut. Sehingga kata mereka tidak mengapa walaupun untuk dibaca subhana rabbil azim wa bihamdih dan seterusnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Allah. Kalau sujud kemudian ditambah doa yang lain boleh enggak? So dalam sujud kita membaca doa lain setelah tasbih. Nabi kita menyebutkan SAW, aqrabu ma yakunu baina 'abdi wa rabbi wa huwa sajid fakthiru fi du'a, atau kama qala SAW. Kadang terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa. Tidak mengapa. Ada hadis yang mulia menyebutkan demikian. Baik doa diambil dari ayat, dengan catatan bukan niatnya membaca ayat, tapi membaca doa. Kalau niatnya membaca ayat maka menjadi haram, karena ada larangan khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dari hadis, atau bahkan kata ulama, doa dari diri kita sendiri. Ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kalau doa itu bahasa kita sendiri. Ulama khilaf masalah ini. Kebanyakan mengatakan tidak boleh, karena salat adalah ibadah, bukan tempat ucapan manusia. Namun sebagian ulama bersikap insaf, yaitu adil. Apa kata mereka? Yang menciptakan bahasa siapa? Allah. Allah maha faham tentang maksud hambanya. Lalu bagaimana kalau seorang yang awam, dia ingin berdoa dalam sujudnya, doa dari ayat dia tidak hafal, dari hadis tidak hafal, bahasa Arab apalagi, lalu dengan apa doanya dia? Kalau begitu agama ini sulit. Maka silakan kata mereka, selama itu masuk dalam kategori doa, maka bukan ucapan manusia. Sebagaimana membaca doa dari ayat, jika memang bukan baca ayat maka tidak mengapa. Demikian juga dengan doa dari bahasa sendiri. Wallahu a'lam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.